kita akan menghitung validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda menggunakan aplikasi Anates ya. Nah, di sini saya akan praktek menggunakan data soal pilihan ganda terlebih dahulu. Nah, di sini jika ada data pada soal pilihan ganda, di sini ada 10 siswa ya, kemudian ada 8 soal pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban yaitu A, B, C, D, E. Nah, yang kita butuhkan untuk data yang akan kita masukkan ke Anates adalah seperti ini ya, masing-masing jawaban dari masing-masing anak ya. Dari ini misalkan Ani untuk soal nomor 1 menjawabnya menjawabnya A, nomor 2 menjawabnya B, nomor 3 menjawabnya C. Nah, jangan lupa selain masing-masing jawaban dari anak untuk tiap soal, kita juga harus menyediakan kunci jawaban dari per soal. Nah, di sini kunci jawabannya adalah ini. Nah, sekarang kita akan buka untuk Anatesnya terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah membuka Anates ya, di sini kita tuliskan ini adalah jalankan Anates pilihan ganda. Nah, kemudian kita buat file baru. Nah, ketika kita membuat file baru, pasti nanti akan muncul jumlah subjeknya berapa. Di sini maksudnya adalah jumlah siswa. Jadi, karena tadi jumlah siswanya 10, saya isi 10. Kemudian jumlah butir soal tadi ada 8. Kemudian jumlah pilihan jawaban berarti A, B, C, D, E ada 5. Ya, berarti ini saya isi 5, kemudian saya klik OK. Nah, setelah saya klik OK, berarti kita harus menuliskan di sini ya, mulai dari nama dulu. Namanya di sini adalah ada Ani Budi Caca. Nah, kita tuliskan di sini Ani, kemudian Budi, kemudian Caca, kemudian Denny, Evi, Fani, Denny, Evi, Fani. Kemudian selanjutnya adalah Gina, Haris, Ina, Joko. Gina, Haris, Ina, dan Joko. Nah, kemudian di sini kuncinya kita tuliskan dulu ya. Kuncinya kita lihat di sini, kuncinya adalah A, B, C, D, E, A, B, C. Nah, kita masukkan A, B, C, D, E, A, B, C. Kemudian di sini untuk yang soal nomor 1 kita lihat di sini adalah untuk Ani jawabannya A, B, C, A, E, A, B, D. A, B, C, A, E, A, B, D ya. A, B, C, A, E, A, B, D. Kemudian Budi. Budinya adalah B, A, D, D, E, B, B, D. B, A, D, D, E, B, B, D. B, A, D, D, lupa saya. B, A, D, D, E, B, B, D. B, A, D, D, E, B, B, D. Nah, oh ini tadi siapa namanya ya? Caca. Nah, kemudian ini nanti kita tuliskan ya semuanya persis sampai persis sama seperti ini ya, urutannya bersama ya. Nanti kita tuliskan di sini semua. Nah, sekarang setelah tertulis semuanya, kemudian kita klik di sini kembali ke menu utama, kemudian kita klik di sini olah semua otomatis. Nah, di sini langsung tertuliskan. Nah, sekarang bagian mana kita untuk mencari validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Nah, di sini yang kita ambil adalah bagian ini, reliabilitas tes. Nah, nilai reliabilitasnya yang mana? Yaitu yang ini ya, nilainya. Reliabilitasnya adalah min 0,04. Kemudian
Di sini kelompok unggul dan asor, maksudnya kelompok unggul itu adalah kelompok atas, asor itu kelompok bawah ya. Jadi di sini sudah terlihat kelompok atasnya adalah ini Ani, Ina dan Joko. Kemudian di sini kelompok asornya atau kelompok bawahnya adalah ada Fani, Gina dan Haris. Nah, sekarang untuk daya pembeda kita bisa melihat di bagian ini ya, daya pembedanya. Nah, di sini bisa dilihat di sini indeks daya pembeda bisa 66,67%. Nah, ini ingat dalam persen. Kalau kita membacanya dalam persen berarti 66,67%. Atau kalau mau kita buat dalam bentuk desimal berarti ini yang pertama ini menjadi 0,6667. Ini juga 0,6667. Ya, ini juga 0,6667. Ini 0, ini 0, ini 1 ya, 100% itu kan 100 per 100 ya, berarti 1. Ini min 0,6667 dan ini 0. Nah, nanti bisa dilihat untuk kriterianya di daya pembeda sesuai file atau latihan soal pada minggu kemarin ya. Nah, kemudian di tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran di sini kita bisa lihat di sini dia 50%, berarti tingkat kesukaran bisa kalau dalam persen berarti membacanya 50%. Tetapi kalau kita buat desimal berarti 50% itu kan berarti 50 per 100, berarti sama aja dengan 0,5. Ini sama aja dengan 0,4 atau 40%. Ini 60% atau 0,6. Ini 40% atau 0,4, ini 100% atau 1 ya. Ini dia sangat mudah karena apa? Karena semuanya menjawab betul, baik di kelompok atas maupun bawah. Di sini 50% berarti 0,5, di sini 60% berarti 0,6, di sini 0% berarti sangat sukar. Sangat sukar itu kenapa? Karena tidak ada yang menjawab betul dari semua siswa, ya. Nah, kita bisa menggunakan tingkat kesukaran ini, ya. Kemudian kita bisa menggunakan kriteria tingkat kesukaran berdasarkan pertemuan kemarin saat kita membahas tentang tingkat kesukaran. Nah, sekarang validitasnya yang belum. Nah, di sini validitasnya bisa melihat di bagian korelasi skor butir dengan skor total. Nah, ini 0,6 berarti dia signifikan, 0,612 signifikan. Nah, ini pertanyaannya adalah, Bu, ini kok muncul min? Apakah mungkin korelasi itu nilainya min 0,204? Nah, sebenarnya nilai min ini yang kita lihat adalah nilainya adalah 0,204 ya. Tapi minnya itu berarti adalah korelasinya bermakna negatif ya. Jadi yang kita lihat adalah 0,204-nya. Dan kita lihat positif dan negatifnya itu berpengaruh pada korelasinya atau hubungannya itu berbanding lurus atau berbanding terbalik atau berlawanan. Maksudnya seperti ini. Kalau di sini nilainya positif 0,6 ya, positif karena positif berarti dia kan dia perbandingannya lurus. Jadi hubungan antara skor total dengan skor butir soal nomor 1 semakin besar skor totalnya ya, skor totalnya semakin besar berarti skor butirnya akan semakin besar juga. Tetapi kalau negatif dia sebesar 0,204, hubungannya korelasinya itu adalah 0,204, tetapi dia hubungannya negatif. Negatif itu maksudnya adalah nilainya jika nilai skor total itu semakin besar, maka nilai skor butir nomor 4 ya, skor butir nomor 4 itu nilainya semakin kecil. Maksudnya seperti itu ya negatifnya. Nah, apakah negatif itu dipakai? Tidak. Ya, tidak dipakai. Kalau nilainya ini 0 ya, non itu maksudnya adalah korelasinya 0. Jadi tidak ada korelasi antara skor total dengan skor butir. Nah, jika nilainya non itu 0 ya, korelasinya 0 atau min itu nanti tidak kita pakai. Seperti itu ya. Nah, jadi maksud korelasi itu bernilai negatif itu apa? Jadi kalau min 0,204 itu berarti dia tetap punya korelasi, tapi korelasinya itu berbanding terbalik atau berlawanan seperti itu ya. Mungkin yang saat pembelajaran validitas ya mungkin ditemui hasilnya negatif. Nah, itu maksudnya seperti itu. Dia tetap punya korelasi walaupun negatif, punya korelasi yaitu 0,204 tetapi hubungannya dia terbalik.
yaitu semakin tinggi skor total, maka skor butir soal semakin sedikit. Nah, kemudian yang nilai min dan nilai nan atau nol ini tidak digunakan. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa kita lihat. Nah, di sini kualitas pengecoh. Kualitas pengecoh itu berarti kita lihat apakah option yang lain, ABCD yang lain ya, yang bukan kunci itu berhasil mengecoh atau tidak. Nah, bisa kita lihat di sini. Misalnya soal nomor 1 ya. Ini yang bintang-bintang ini kan kunci jawaban. Berarti A-nya ini adalah kunci jawaban dan yang berhasil menjawab adalah 5 orang. Ya. Kemudian di sini B yang menjawab 1 orang. Dan di sini kalau plus-plus berarti dia B ini adalah sebagai pengecoh yang sangat baik. Kemudian C. C ini yang menjawab 2 orang. Di sini pengecohnya dia sebagai pengecoh yang kurang baik di sini kriterianya. Kemudian D, ini yang menjawab ini adalah 1 ya. Jadi ini yang menjawab ini berarti dia D-nya ini pengecoh yang sangat baik, begitu juga dengan yang E. Gitu ya. Jadi jawaban sangat baik, baik, kurang baik, buruk, dan sangat buruk. Seperti itu. Kemudian di sini untuk rekapnya ya, ini rekap berarti ada daya pembeda, ada tingkat kesukaran ya. Kalau ini tingkat kesukarannya tidak ditulis skornya ya, tapi kriterianya berdasarkan anates ini. Kemudian korelasi itu validitas ya, reliabilitasnya di sini. Oke, seperti itu caranya untuk mencari atau menganalisis butir soal, mencari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda menggunakan anates. Baik, nah sekarang selanjutnya kita akan praktek mencari atau menganalisis butir soal, di mana soalnya itu adalah soal pilihan ganda. Nah, di sini ada 10 nama ya, 10 siswa dan ada 5 soal, di mana per soal ini nilai maksimalnya adalah 5. Nah, caranya yaitu kita setelah membuka anates ya, kemudian kita klik yang jalankan anates uraian. Nah, di sini kita buat file baru, kita tuliskan jumlah subjek, berarti jumlah siswa di sini sudah 10. Oke, betul. Kemudian jumlah butir soal di sini kita hanya ada 5. Jadi kita klik 5, klik OK. Nah, sekarang sama caranya seperti tadi ya, kita tuliskan namanya terlebih dahulu, yaitu Ani Budi Caca Deni. Ani Budi Caca Deni. Kemudian Evi Fani Gina, Evi Fani Gina, kemudian Haris Ina Joko, Haris Ina Joko. Nah, kemudian di sini skor ideal yaitu nilai skor maksimal yaitu 5, 5, 5, 5, 5. Dan sekarang kita tuliskan Ani dia 32, 3, 3, 3. 3, 2, 3, 3, 3. Kemudian 4, 3, 2, 2, 2. 4, 3, 2, 2, 2. Nah, kemudian ini kita lengkapi ya, lengkapi sama persis seperti yang ada di sini. Nah, sekarang setelah kita isi semua, kemudian kita klik baca file. Oh, sorry. Bukan baca file ya, tapi kembali ke menu utama, kemudian kita tuliskan olah semua otomatis. Nah, sama seperti tadi, yaitu yang kita lihat ya, yaitu nilai yang pertama reliabilitas ya. Di sini nilai reliabilitasnya adalah 0,51. Kemudian ini adalah daftar kelompok atas ya, atau kelompok unggul, dan daftar nama kelompok bawah atau kelompok asor. Kemudian ini daya pembedanya
Nah, di sini nilai daya pembeda yang soal nomor 1 berarti 26,67%, atau bisa kita baca 0,2667, ini 0,2667, ini 0,3333, ini 0,133, 0,1333, ini 0,0667. Nah, sekarang setelah kita dapatkan ini daya pembedanya, ya, kita bisa menggunakan kriteria seperti pada materi sebelumnya, materi daya pembeda pada pertemuan kemarin. Kemudian kita lihat ini tingkat kesukarannya, ya, di sini 53,33%. Jadi soal nomor 1 skor tingkat kesukarannya adalah 53,33%, atau bisa kita baca 0,5333, ya. Jadi 53,33%, 0,5333. Misalkan ini 50%, berarti 0,5, ya. Kita juga bisa menggunakan tafsiran berdasarkan buku atau sumber belajar yang kita gunakan, ya. Kalau pada perkuliahan kita kan pakainya buku Zainal Arifin, ya. Buku Zainal Arifin judulnya adalah evaluasi pembelajaran. Kita bisa menggunakan tafsiran itu, ya, dengan nilai tingkat kesukaran ini. Kemudian kita lihat di sini untuk validitasnya, yaitu korelasi dari skor butir dengan skor soal. Di sini 0,291, berarti dia signifikansinya adalah negatif, ya kan? Kalau negatif berarti ini maksudnya adalah tidak signifikan. Ini juga tidak signifikan, ya. Ini signifikan, nah ini negatif, berarti ini maksudnya adalah tidak signifikan. Tapi kita bisa menggunakan nilai korelasinya, ya, yaitu ini 0,291, 0,497, 0,699, 0,579, dan 0,421. Nanti bisa kita lihat korelasi dari validitasnya, ya. Kemudian ini untuk rekap analisis butirnya. Nah, sebenarnya untuk analisis ini sangat membantu kita dalam menganalisis butir soal, ya, karena prosesnya cepat, tidak memerlukan waktu yang lama daripada kita mencari menggunakan Excel. Nah, ini adalah program bantuan, ya, atau aplikasi bantuan dalam menganalisis butir soal. Seperti itu, ya. Terima kasih.